Langit perbatasan di atas Laut Sulawesi mulai memerah saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Di kejauhan, deburan ombak bergulung perlahan, seolah menahan napas atas ketegangan yang tak terelakkan. Namun, ketenangan itu segera terusik oleh suara gemuruh mesin kapal perang. KN Tanjung Datuk, kapal patroli milik TNI AL, sedang melakukan tugas rutinnya di perairan Blok Ambalat, memastikan kedaulatan negeri tetap terjaga. Namun, ketenangan malam berubah menjadi alarm siaga ketika radar mendeteksi sebuah kapal perang asing yang bergerak masuk tanpa izin. Kapten, kapal asing terdeteksi di koordinat kita. Identifikasi menunjukkan itu kapal milik Angkatan Laut Malaysia. Suara seorang awak jaga terdengar tegang. Letkol Laut Agus Wiranto, komandan kapal, segera melompat dari kursinya dan mengamati layar radar dengan mata tajam. KD Jebat, fregat tempur kelas Lekyu milik Malaysia, berlayar perlahan mendekati wilayah Indonesia dengan langkah yang disengaja. Bukan sekadar patroli biasa, ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap perbatasan yang telah lama menjadi sengketa. Naikkan tingkat siaga. Semua awak bersiap di posisi tempur. Letkol Agus menggelegar, suaranya bergema di dalam anjungan. Sirene berbunyi nyaring, membelah malam yang mulai mencekam. Para prajurit segera bergegas ke pos mereka, tangan-tangan tegang mencengkeram senjata, jari-jari siap menarik pelatuk kapan saja. Mesin utama kapal dipacu lebih kencang, mengarah langsung untuk menghadang KD Jebat yang terus melaju dengan sikap menantang. Tiba-tiba, suara radio berbunyi, membawa pesan dari kapal Malaysia. Ini adalah wilayah perairan Malaysia. Segera tinggalkan area ini atau kami akan mengambil tindakan. Suara itu terdengar penuh arogansi, membuat darah Letkol Agus mendidih. Dengan tenang, namun penuh ketegasan, ia membalas, ini adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Segera putar balik atau kami akan mengambil langkah tegas. Namun, jawaban itu tak diindahkan. KD Jebat tetap melaju, lambang negaranya berkibar angkuh di tiang kapal. Ketegangan mencapai puncaknya saat lampu sorot dari kedua kapal menyilaukan satu sama lain. Di balik cahaya putih yang menusuk, para prajurit di kedua sisi dapat saling melihat, saling menatap dengan sorot mata yang menyala. Tangan-tangan yang kokoh mencengkeram senjata, pelatuk-pelatuk siap ditekan. Hanya perlu satu kesalahan kecil, dan malam itu bisa berubah menjadi kobaran perang. Di Jakarta, Markas Besar TNI AL menerima laporan dalam hitungan menit. Panglima TNI segera menghubungi Istana Negara. Bapak Presiden, kapal perang Malaysia telah memasuki Blok Ambalat. Mereka menolak mundur. Suasana ruang rapat yang semula tenang mendadak berubah tegang. Presiden Prabowo Subianto menghela napas dalam-dalam, rahangnya mengeras. Tatapannya tajam menembus ruangan. Mereka mencari ribut lagi, suaranya berat, penuh kemarahan yang tertahan. Sementara itu, di tengah lautan yang mencekam, Letkol Agus tak mau kehilangan kendali. Kita berikan peringatan terakhir, katanya. Dengan isyarat tegas, sebuah suar merah ditembakkan ke langit, menandakan ultimatum terakhir. Namun, KD Jebat tak bergeming. Beberapa detik yang terasa seperti keabadian berlalu, hingga akhirnya suara gemuruh mesin terdengar, kapal Malaysia mulai berbelok perlahan. Mereka mundur, tetapi tidak dengan wajah kalah. Saat ketegangan sedikit mereda, Letkol Agus menatap ke kejauhan dengan perasaan bercampur aduk. Ini belum berakhir. Ini hanya permulaan dari badai besar yang akan segera datang. Di Jakarta, Prabowo sudah bersiap. Jika Malaysia ingin mencari ribut, maka Indonesia tak akan tinggal diam. Di dalam Istana Negara, Jakarta, suasana tegang menyelimuti ruang rapat utama. Presiden Prabowo Subianto duduk di kursinya, kedua tangannya mengepal di atas meja. Matanya menatap tajam layar monitor yang menampilkan siaran langsung dari Markas Besar TNI AL. Suara Laksamana Madya Soeharto menggema di dalam ruangan, melaporkan insiden yang baru saja terjadi di Blok Ambalat. Mereka menolak mundur sampai detik terakhir, Pak Presiden. Jika kita tidak bertindak sekarang, mereka akan semakin berani. Sejenak, ruangan itu sunyi.
Para pejabat tinggi yang hadir, mulai dari Panglima TNI, Kepala BIN, hingga Menteri Luar Negeri, menunggu instruksi berikutnya. Prabowo mengambil napas dalam, berusaha meredam amarah yang sudah mencapai puncaknya. Ini bukan pertama kalinya Malaysia melakukan provokasi, suaranya rendah, tetapi mengandung ketegasan yang dingin. Mereka pikir kita masih lemah, masih bisa diintimidasi seperti dulu. Tapi mereka salah besar. Tangannya menghantam meja, mengejutkan semua orang di ruangan itu. Prabowo berdiri, matanya menyapu seluruh ruangan. Saya tidak akan membiarkan sejengkal tanah Indonesia dicaplok oleh siapapun. Beritahu Malaysia bahwa kita tidak main-main. Kita akan ambil langkah tegas. Mobilisasi kapal perang, tingkatkan patroli udara, dan tempatkan pasukan elit di Kalimantan Utara. Jika mereka mencoba lagi, kita pastikan mereka menyesal. Perintahnya menggelegar, membuat semua yang hadir merasakan keteguhan dan keberanian seorang pemimpin yang siap mempertaruhkan segalanya demi negaranya. Di luar, langit Jakarta masih gelap. Namun di pangkalan militer seluruh negeri, instruksi dari Presiden segera dijalankan. Di Lanut Iswah Judi, pilot-pilot TNI AU bergegas menuju jet tempur mereka. F-16 dan Sukhoi Su-30 dipersiapkan untuk patroli intensif di wilayah perbatasan. Di Laut Sulawesi, kapal-kapal perang tambahan dikerahkan. Sementara itu, pasukan elit dari Kopassus dan Marinir bersiap untuk kemungkinan yang lebih buruk. Indonesia telah berbicara, dan kali ini, suaranya lebih keras dari sebelumnya. Di sisi lain, di Putrajaya, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Amiruddin, mendapat laporan dari Menteri Pertahanannya. Indonesia merespons cepat, Tuan Perdana Menteri. Mereka mengerahkan armada besar di sekitar Ambalat. Amiruddin menghela napas, tampak sedikit gelisah. Ia tahu bahwa Prabowo bukanlah presiden yang bisa ditakut-takuti. Namun, ada tekanan politik dari dalam negeri dan pihak asing yang mendukung klaim Malaysia atas Blok Ambalat. Ia harus bermain cerdas, atau Malaysia akan menghadapi konsekuensi yang berat. Keesokan harinya, dunia mulai menyoroti ketegangan antara dua negara bertetangga ini. Media internasional memberitakan eskalasi yang semakin memanas. Ambalat, api di perbatasan, apakah perang tak terhindarkan? Menjadi headline utama di berbagai surat kabar. PBB dan ASEAN mulai mengajukan permintaan agar kedua negara menahan diri. Tetapi di dalam hati Prabowo, ia tahu bahwa ini bukan lagi tentang diplomasi semata, ini tentang harga diri dan kedaulatan. Sementara itu, di perairan Ambalat, kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia masih saling berhadapan di batas perairan. Ketegangan belum reda, hanya menunggu satu percikan untuk meledakkan semuanya. Letkol Agus di KN Tanjung Datuk menerima perintah dari pusat. Bertahan di posisi. Jangan lepaskan sedikit pun wilayah kita. Namun, saat ia melihat ke arah Cakrawala, matanya menyipit. Dari kejauhan, 3 kapal perang Malaysia lainnya muncul, mendekat dengan formasi menyerang. Di Istana Negara, Prabowo menerima laporan terbaru. Ekspresinya tetap dingin, tetapi sorot matanya semakin tajam. Ia berbalik menatap Panglima TNI. Jika mereka terus maju, beri mereka peringatan terakhir, katanya, lalu berhenti sejenak. Tapi jika mereka melanggar batas kita sekali lagi. Prabowo menatap langsung ke mata Panglima, suaranya rendah namun tegas, kita buat mereka menyesal telah menantang Indonesia. Cahaya lampu menerangi ruang sidang darurat di Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Di layar besar yang tergantung di dinding, terlihat wajah tegang Menteri Luar Negeri Malaysia dalam panggilan video dengan counterpartnya dari Indonesia. Suasana pertemuan itu panas, penuh ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Kami hanya menjalankan hak kami berdasarkan peta wilayah baru Malaysia, ujar Menteri Luar Negeri Malaysia dengan nada datar, seolah mengabaikan kemarahan yang berkecamuk di pihak Indonesia. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, tak tinggal diam. Ia mengetuk meja, suaranya tajam dan penuh tekanan. Blok Ambalat adalah bagian sah dari Indonesia berdasarkan hukum internasional.
Peta yang kalian buat sendiri tidak berarti apa-apa. Ini adalah bentuk provokasi, dan kami menuntut kapal-kapal kalian segera mundur. Namun, lawan bicaranya tetap bersikap tenang, seakan yakin bahwa Indonesia tidak akan berani melangkah lebih jauh. Di Istana Negara, Prabowo duduk di depan meja besar, mendengarkan laporan dari Retno. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tetapi dalam benaknya, ia sudah menyusun langkah berikutnya. Kita tidak bisa hanya bicara. Mereka harus tahu kita siap bertindak, katanya, lalu melirik ke arah Panglima TNI yang duduk di sampingnya. Kerahkan satuan tempur ke perbatasan. Saya ingin jet tempur kita terbang di atas Ambalat dalam waktu 2 jam. Di Lanut Hasanuddin, Makassar, pilot-pilot TNI AU bersiap. Deru mesin jet tempur F-16 menggema di landasan. Dalam hitungan menit, 4 pesawat melesat ke langit, menuju perairan Ambalat. Di bawahnya, kapal-kapal perang TNI AL berlayar dengan formasi pertahanan penuh. Malam itu, Indonesia menunjukkan giginya. Jika Malaysia ingin bermain keras, Indonesia siap menantang. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Amiruddin, menerima laporan tentang peningkatan kekuatan militer Indonesia. Ia mulai merasakan tekanan besar dari dalam negeri. Beberapa pejabatnya mendesak untuk tetap melawan, sementara yang lain menyarankan untuk menahan diri. Namun, ia tahu bahwa satu langkah yang salah bisa membawa negaranya ke ambang perang besar. Dengan gelisah, ia menyalakan rokok, lalu menghubungi Duta Besar Malaysia di Jakarta. Cari tahu apakah Prabowo bersedia untuk pertemuan diplomatik. Kita butuh jalan keluar sebelum semuanya terlanjur. Di tengah ketegangan yang memuncak, dunia mulai bereaksi. Amerika Serikat, Cina, dan Rusia mengamati dengan cermat situasi di Asia Tenggara. ASEAN segera mengadakan rapat darurat, meminta kedua negara menahan diri. Namun, bagi Prabowo, ini bukan sekadar masalah diplomasi. Ini tentang harga diri bangsa. Pagi berikutnya, Prabowo mengadakan konferensi pers. Dengan suara tegas, ia menyampaikan sikap Indonesia kepada dunia. Kami menginginkan perdamaian, tetapi kami tidak akan mundur satu langkah pun dari kedaulatan kami. Jika ada pihak yang mengancam Ambalat, mereka akan menghadapi konsekuensi besar. Pernyataan itu langsung menjadi headline di berbagai media internasional. Indonesia telah berbicara, dan dunia mulai memahami bahwa situasi ini bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Sementara itu, di perairan Ambalat, KN Tanjung Datuk kembali menghadapi ancaman. Radar mendeteksi pergerakan tak biasa, kapal selam Malaysia memasuki wilayah perairan Indonesia secara diam-diam. Letkol Agus segera menghubungi markas besar. Pak, kita punya masalah besar di bawah laut. Ketegangan meningkat. Apakah ini hanya gertakan, atau Malaysia benar-benar sudah siap berperang? Langit di atas laut Sulawesi mulai mendung, seolah alam pun merasakan ketegangan yang terus meningkat. Di dalam kapal perang Kri Bung Tomo, Laksamana Muda Soeharto berdiri tegak di anjungan, matanya menatap lurus ke cakrawala. Laporan dari kapal patroli KN Tanjung Datuk mengenai kapal selam Malaysia yang menyusup ke perairan Indonesia telah sampai di telinganya. Ia segera mengambil keputusan. Segera luncurkan sonar aktif. Kita pastikan mereka tahu bahwa kita menyadari keberadaan mereka. Di bawah permukaan laut, suasana lebih mencekam. Kapal selam Malaysia KD Tun Razak bergerak perlahan dalam mode siluman, mencoba menghindari deteksi. Namun, tiba-tiba, suara ping sonar menggema, menandakan bahwa mereka telah terdeteksi. Komandan, kita sudah berada dalam jangkauan mereka. Bisik seorang perwira kapal selam dengan nada cemas. Komandan kapal selam Malaysia menggertakkan giginya. Kita tetap di sini. Jangan bergerak. Biarkan mereka yang mengambil langkah pertama. Di Jakarta, Prabowo menerima laporan dari markas besar TNI. Rahangnya mengeras saat mendengar detailnya. Mereka sudah melampaui batas, katanya dengan suara rendah namun mengandung bahaya. Ia berbalik menatap Panglima TNI. Siapkan operasi Garuda Perkasa.
Saya ingin mereka tahu bahwa kita tidak hanya menunggu, tapi juga siap menyerang. Panglima TNI segera memberikan perintah. Dalam hitungan menit, 2 kapal selam Indonesia kelas Nagapasa mulai bergerak ke perairan Ambalat, membawa torpedo yang siap diluncurkan kapan saja. Sementara itu, di Lanut Tarakan, para pilot tempur bersiap dalam kondisi siaga penuh. F-16 dan Sukhoi Su-30 MKI sudah dipersiapkan, bahan bakar penuh, rudal udara ke udara telah terpasang. Misi kita jelas, kata Mayor Aditya, Komandan Skuadron Tempur. Jika mereka melanggar batas, kita akan buat mereka menyesal. Dalam sekejap, pesawat-pesawat itu melesat ke langit, membelah awan dengan kecepatan tinggi. Di laut, Kribung Tomo mengunci targetnya. Kita berikan peringatan terakhir, kata Laksamana Soeharto. Sebuah peluru suar ditembakkan ke langit, sinarnya memantul di permukaan laut. Namun, Kadetun Razak tetap diam di bawah air. Saat situasi semakin panas, tiba-tiba sonar menangkap pergerakan lain. Ada lebih dari 1 kapal selam di wilayah ini. Mata Laksamana Soeharto menyipit. Mereka mencoba mengelabui kita. Ini bukan sekadar patroli, ini adalah provokasi serius. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Amiruddin mendapat tekanan besar dari dalam negeri dan dunia internasional. Laporan dari Angkatan Lautnya menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar siap bertempur. Jika kita terus maju, ini bisa berujung perang terbuka, ujar salah satu penasihatnya. Namun, ada juga suara-suara yang mendesaknya untuk tidak mundur, terutama dari kalangan nasionalis yang ingin mempertahankan klaim sepihak atas Blok Ambalat. Amiruddin terdiam, pikirannya berputar cepat. Ia harus membuat keputusan sebelum semuanya terlambat. Di Istana Negara, Prabowo berjalan mondar-mandir di ruangannya, pikirannya tajam seperti pisau. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan segalanya. Jika Malaysia terus maju, maka tidak ada pilihan lain selain bertindak. Ia mengambil telepon dan menghubungi Panglima TNI. Beri mereka 1 peringatan terakhir. Jika mereka masih bertahan, kita buat mereka mundur dengan cara kita. Suaranya dingin, penuh determinasi. Sementara itu, di tengah lautan yang bergolak, ketegangan telah mencapai titik puncaknya. Kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia berhadapan di batas perairan. Di udara, jet tempur kedua negara mulai bermanuver dengan hati-hati, siap bertindak jika ada perintah. Di bawah laut, kapal-kapal selam saling mengintai dalam senyap. 1 langkah salah, dan perang bisa pecah dalam hitungan detik. Malam itu, langit di atas Laut Ambalat berwarna kelabu, seakan menyatu dengan suasana mencekam yang menyelimuti perairan tersebut. Kapal-kapal perang Indonesia dan Malaysia masih dalam posisi siaga, saling berhadapan seperti 2 raksasa yang siap bertarung. Di bawah permukaan laut, kapal selam dari kedua negara berusaha mengelabui satu sama lain, menunggu perintah untuk bertindak. Di udara, F-16 TNI AU berpatroli, mengawasi setiap pergerakan yang mencurigakan. 1 kesalahan kecil, dan konflik ini akan berubah menjadi perang terbuka. Di atas Kribung Tomo, Laksamana Muda Soeharto menerima laporan terbaru dari radar. Komandan, ada pergerakan dari kapal Malaysia, mereka maju perlahan. Sejenak, ruangan itu sunyi. Soeharto tahu, jika mereka membiarkan kapal Malaysia semakin dalam memasuki wilayah Indonesia, maka itu akan menjadi bentuk kelemahan. Dengan suara tegas, ia memberikan instruksi, siapkan senjata utama, kunci target mereka. Jika mereka terus maju, beri mereka tembakan peringatan. Di markas TNI AL di Jakarta, laporan terbaru langsung disampaikan ke Presiden Prabowo. Ia mendengarkan dengan rahang mengeras. Mereka benar-benar tidak mundur, gumamnya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata kepada Panglima TNI, kita sudah memberi mereka cukup waktu. Jika mereka melanggar batas lagi, kita harus bertindak. Saya ingin pasukan kita siap untuk segala kemungkinan. Panglima TNI mengangguk dan segera mengeluarkan perintah darurat. Di kapal perang Malaysia, suasana juga semakin tegang. Komandan kapal KD Jebat,
Kapten Faizal menerima perintah dari markas besar mereka. Teruskan patroli, tetapi jangan melepaskan tembakan lebih dulu, perintah dari atasannya di Kuala Lumpur. Namun, tekanan dari dalam kapal mulai meningkat. Tuan, radar kita menangkap bahwa mereka mengunci kita dengan sistem persenjataan mereka. Seru seorang perwira. Wajah Faizal memucat. Mereka berada di titik yang sangat berbahaya. Sementara itu, di udara, 2 jet tempur Malaysia memasuki wilayah udara Indonesia dengan alasan pengintaian. Mayor Aditya, yang memimpin patroli udara, melihat mereka melalui layar radar di kokpitnya. Mereka masuk, katanya melalui radio. Tanpa ragu, ia memerintahkan manuver pencegatan. 2 Sukhoi Su-30 Mk2 milik TNI AU segera melesat, mengunci target dengan rudal udara ke udara. Ini peringatan terakhir. Segera keluar dari wilayah Indonesia atau kami akan bertindak. Suara peringatan terdengar jelas melalui radio. Di darat, media mulai memberitakan ketegangan ini secara besar-besaran. Breaking news di seluruh dunia menyoroti konflik Ambalat. Apakah Asia Tenggara diambang perang? Judul-judul media internasional bermunculan. PBB dan ASEAN berusaha melakukan mediasi, tetapi dengan situasi yang sudah sangat panas, tak ada jaminan bahwa diplomasi masih bisa mencegah konflik berskala besar. Di kapal perang Indonesia, ketegangan mencapai puncaknya. Malaysia tetap tidak mundur, dan mereka terus bergerak lebih dalam ke perairan Indonesia. Laksamana Soeharto menggenggam radio komunikasinya erat-erat, detik-detik keputusan besar semakin dekat. Mereka harus dipukul mundur, gumamnya. Dengan suara lantang, ia akhirnya memberikan perintah yang ditunggu-tunggu, tembakan peringatan. Sekarang, detik berikutnya, dentuman meriam mengguncang lautan. Kilatan cahaya dari tembakan pertama menerangi malam, diikuti suara gemuruh yang menggetarkan kapal-kapal di sekitarnya. Tembakan ini bukan sekadar peringatan, ini adalah tanda bahwa Indonesia tidak akan mundur. Semua mata kini tertuju pada Malaysia. Apakah mereka akan mundur, atau malah membalas? Kilatan cahaya dari tembakan peringatan Kri Bung Tomo masih membekas di langit malam. Ombak bergolak akibat ledakan yang terjadi di depan haluan KD Jebat, kapal perang Malaysia yang masih bergerak maju. Di anjungan, Kapten Faizal menggenggam pagar besi dengan kuat, rahangnya mengeras. Mereka benar-benar berani, teriaknya dengan emosi yang meledak-ledak. Anak buahnya menunggu instruksi, jari mereka sudah berada di pemicu senjata. Di saat kritis ini, keputusan sekecil apapun bisa memicu perang. Di bawah laut, KD Tun Razak, kapal selam Malaysia, mulai melakukan manuver berbahaya. Dengan kecepatan rendah, mereka merapat ke posisi di dekat armada Indonesia. Sonar kapal selam Indonesia, Kri Nagapasa, langsung menangkap pergerakan ini. Komandan kapal selam Indonesia, Letkol Anton, segera melaporkan ke markas besar. Mereka mencoba mengecoh kita dari bawah. Perintah, Pak. Dari ujung radio, suara Panglima TNI terdengar berat. Jangan lakukan serangan kecuali mereka melewati batas. Tetap dalam posisi bertahan. Sementara itu, di udara, ketegangan meningkat drastis. 2 jet tempur Malaysia masih bertahan di langit Ambalat, sementara Sukhoi TNI AU mengunci mereka dengan sistem radar tempur. Mayor Aditya menghela napas panjang di dalam kokpitnya. Mereka tidak mau pergi, gumamnya. Ia tahu bahwa dalam situasi seperti ini, satu gerakan kecil bisa berarti pertempuran udara yang mematikan. Di Jakarta, Prabowo berdiri di ruang operasi militer, menatap layar besar yang memperlihatkan pergerakan di Laut Ambalat secara real time. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak. Menteri Pertahanan, Jenderal Purn Subianto, berdiri di sampingnya. Jika mereka tidak mundur, kita harus memberikan pukulan yang lebih keras, ucapnya pelan. Prabowo menatapnya dalam. Saya tahu, tapi kita tidak boleh jadi pihak pertama yang menyalakan api perang. Namun, di tengah upaya menahan diri itu, sebuah kejadian tak terduga terjadi.
Salah satu jet tempur Malaysia tiba-tiba melakukan manuver agresif, mengarah ke formasi Sukhoi Indonesia dengan kecepatan tinggi. "Mereka mencoba mengintimidasi kita," seru salah satu pilot Indonesia melalui radio. Mayor Aditya tak bisa lagi menunggu. Dengan sigap, ia menarik tuas kendali, melakukan manuver tajam yang mengepung pesawat Malaysia dari belakang. Radar terkunci. Jari telunjuknya sudah berada di atas tombol rudal. Di laut, situasi semakin kacau. KD Jebat tidak mundur, malah terus maju perlahan. Laksamana Soeharto mengangkat radio komunikasi, suaranya bergema di seluruh perairan Ambalat. "Ini peringatan terakhir. Jika kalian melanggar batas lagi, kami akan menganggap ini sebagai tindakan permusuhan." Namun, tak ada jawaban dari pihak Malaysia. Lalu, kejadian yang ditakutkan pun terjadi. Kapal perang Malaysia tiba-tiba melepaskan tembakan flares, isyarat bahwa mereka tidak akan mundur. Dalam hitungan detik, sistem persenjataan di kapal-kapal Indonesia langsung menyala. Di udara, jet tempur Malaysia yang terkunci radar mulai bermanuver liar, mencoba lepas dari bidikan Sukhoi Indonesia. Krisis telah melewati batasnya. Dalam ruangan operasi di Istana Negara, Prabowo menatap layar dengan rahang mengeras. Detik-detik yang menentukan telah tiba. Mereka sudah memilih jalannya. "Sekarang, kita buat mereka menyesal," ucapnya dingin. Dengan satu gerakan tangannya, ia memberikan izin yang ditunggu-tunggu seluruh pasukan. Tindakan tegas. Sekarang, dentuman pertama memecah malam. Kribung Tomo melepaskan tembakan ke laut. Kali ini bukan sekadar peringatan, ini adalah sinyal bahwa kesabaran telah habis. Tembakan itu mengarah tepat di depan KD Jebat, memaksa kapal perang Malaysia untuk melakukan manuver mendadak guna menghindari serangan. Namun, dalam kekacauan itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah rudal anti kapal tiba-tiba melesat dari arah KD Jebat, mengarah ke salah satu kapal fregat Indonesia. "Rudal musuh diluncurkan," teriak seorang perwira di ruang kendali Kri Raden Edi Martadinata. Alarm bahaya langsung meraung, seluruh awak kapal bergegas ke posisi tempur. Dengan kecepatan tinggi, sistem pertahanan kapal segera mengunci rudal yang meluncur. Dalam hitungan detik, sistem CIWS Close-in Weapon System mulai memberondong rudal itu dengan peluru tajam. Kilatan cahaya menyambar di langit malam, lalu, boom! Rudal berhasil diledakkan di udara. Sebelum mencapai target, di udara, situasi semakin berbahaya. Mayor Aditya mendengar laporan dari kapal perang di bawahnya dan tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk diplomasi. Jet-jet Malaysia semakin agresif. "Kami harus bertindak," ucapnya tegas di radio. Dengan kecepatan tinggi, Sukhoi Su-30 Mk2 miliknya melakukan manuver memutar, mengepung satu jet tempur Malaysia dari belakang. Radar terkunci. Mereka tidak bisa lari lagi. Di bawah laut, pertempuran dalam senyap pun terjadi. Kapal selam Kri Nagapasa menerima perintah untuk bergerak agresif. Sonar mendeteksi bahwa KD Tun Razak mencoba menyusup lebih dalam ke perairan Indonesia. Komandan Anton menggeram. "Kita sudah cukup bersabar. Target terkunci. Siapkan torpedo." Ujung torpedo mulai bersinar merah dalam kegelapan samudera, siap meluncur kapan saja. Sementara itu, di Jakarta, ruang kendali militer dipenuhi ketegangan. Presiden Prabowo berdiri dengan tangan mengepal, menyaksikan perkembangan yang semakin lepas kendali. "Mereka berani menembakkan rudal ke kapal kita. Mereka sudah memilih perang," ucapnya tegas. Menteri Pertahanan berdiri di sampingnya, wajahnya pucat. "Perintah, Pak." Prabowo menarik napas dalam-dalam. "Kita pastikan mereka menyesal." Mulai serangan balasan penuh. Perintah itu langsung dijalankan. Dari Lanut Iswah Judi, sepasang jet tempur F-16 diberangkatkan dengan misi tunggal, memukul mundur semua unit udara Malaysia yang mengganggu perbatasan. Mesin jet meraung keras saat mereka lepas landas, terbang dengan kecepatan supersonik menuju Laut Ambalat. Target terkunci, menunggu izin tembak, suara pilot terdengar di radio. Di laut,
kapal-kapal perang Indonesia mulai membentuk formasi serangan. Laksamana Soeharto berdiri tegak di anjungan, matanya tajam menatap Cakrawala. Mulai serangan ke kapal mereka. Pastikan mereka tahu bahwa Indonesia tidak bisa diintimidasi. Dalam hitungan detik, meriam-meriam kapal mulai meledak, menembakkan proyektil besar ke arah armada Malaysia. Lautan berubah menjadi medan pertempuran yang sesungguhnya. Di atas perairan yang kini bergolak oleh tembakan dan ledakan, satu hal menjadi jelas, ini bukan lagi sekadar ketegangan perbatasan. Ini adalah perang. Langit di atas laut Ambalat kini menyala oleh ledakan-ledakan hebat. Peluru dari meriam kapal-kapal perang menghujani lautan, menciptakan gelombang api yang bergulung-gulung. Kribung Tomo melancarkan rentetan tembakan ke arah KD Jebat, yang berusaha bermanuver menghindari serangan. Namun, sebuah proyektil kaliber besar akhirnya menghantam buritan kapal perang Malaysia itu, menyebabkan percikan api dan ledakan kecil. Di dalam kapal, sirene berbunyi nyaring, dan awaknya panik berusaha mengendalikan kerusakan. Di udara, pertempuran lebih sengit lagi. Dua jet tempur F-16 Indonesia akhirnya tiba di lokasi, bergabung dengan Sukhoi Su-30 yang sudah lebih dulu terkunci dalam dogfight melawan pesawat Malaysia. Mayor Aditya tak ragu lagi. Izinkan tembak, perintahnya. Dalam hitungan detik, rudal udara ke udara M9 Sidewinder melesat dari sayap jet tempurnya, melacak panas mesin pesawat Malaysia yang bermanuver keras. Ledakan dahsyat terjadi di langit. Satu jet tempur Malaysia hancur menjadi bola api, serpihannya jatuh ke laut. Di kapal selam Krinagapasa, Komandan Anton menerima laporan bahwa KD Tun Razak masih terus menyusup ke perairan Indonesia. Tembakan torpedo. Pastikan mereka tahu kita tidak bermain-main. Perintahnya tegas. Dalam keheningan yang mencekam, torpedo tipe Black Shark melesat dari lambung kapal selam, meluncur dengan kecepatan tinggi di kedalaman laut. Di dalam kapal selam Malaysia, perwira sonar tiba-tiba berteriak, "Torpedo masuk." Cepat lakukan manuver mengelak, namun terlambat. Torpedo menghantam lambung KD Tun Razak dengan telak, menyebabkan ledakan di bawah laut yang mengguncang seluruh kapal. Dari Jakarta, Prabowo terus memantau jalannya pertempuran dengan ekspresi dingin. Mereka sudah menyerang kita duluan. Sekarang kita pastikan mereka tidak bisa berbuat seenaknya lagi, ucapnya kepada Panglima TNI. Peta operasi digital di depannya menunjukkan bahwa pasukan Indonesia kini unggul, tetapi situasi tetap harus dikendalikan. Jangan sampai perang ini merembet lebih luas. Hancurkan kekuatan mereka, tapi jangan serang wilayah darat mereka dulu, instruksinya tegas. Di kapal perang Malaysia, Kapten Faizal tahu bahwa mereka kalah dalam pertempuran ini. Sistem tempur mereka rusak, satu kapal selam mereka telah terkena torpedo, dan angkatan udara mereka kehilangan satu pesawat. Kita harus mundur, teriaknya pada anak buahnya. Namun, sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, sebuah rudal anti kapal dari Kri Raden Edi Martadinata melesat ke arah mereka. Rudal itu menghantam sisi lambung KD Jebat, menyebabkan ledakan besar yang mengguncang seluruh kapal. Kapal itu mulai miring, air laut masuk ke dalamnya dengan cepat. Para awak berteriak panik, mereka tak punya pilihan selain meninggalkan kapal yang mulai tenggelam. Di udara, jet-jet tempur Malaysia yang tersisa memutuskan untuk mundur. Mereka tahu bahwa menghadapi pasukan udara Indonesia yang lebih siap hanya akan berakhir dengan lebih banyak kerugian. Mayor Aditya melihat mereka menjauh di radar. Mereka kabur, katanya dingin. Namun, ia tetap waspada, mengawasi setiap pergerakan mereka. Ketika kabar pertempuran ini tersebar ke seluruh dunia, reaksi global mulai berdatangan. Media internasional menyorot keberanian Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Di sisi lain, pemerintah Malaysia mulai mendapat tekanan dari dalam negeri. Banyak yang mempertanyakan keputusan mereka yang gegabah hingga memicu konflik dengan Indonesia. Sementara itu, di markas besar PBB, berbagai negara mulai mendesak agar kedua pihak duduk dalam perundingan untuk menghindari eskalasi lebih lanjut. Namun bagi Indonesia,
Pesan telah disampaikan dengan jelas, negeri ini tidak akan tinggal diam jika kedaulatannya diinjak-injak. Prabowo menatap layar di depannya dengan tajam. Ini baru permulaan. Jika mereka masih berani mengusik kita lagi, kita pastikan mereka menerima akibat yang lebih besar, ucapnya dengan suara yang penuh ketegasan. Di seluruh negeri, kabar kemenangan Indonesia di perairan Ambalat tersebar luas. Rakyat bersorak, media nasional memberitakan dengan lantang bahwa angkatan bersenjata berhasil mempertahankan kedaulatan tanah air. Namun, di balik euforia ini, ketegangan internasional mulai meningkat. PBB segera menggelar sidang darurat, sementara Amerika Serikat dan Tiongkok mulai mengeluarkan pernyataan sikap. Dunia menahan napas, apakah ini akan berakhir di meja perundingan, atau malah menjadi pemicu konflik yang lebih besar? Di Jakarta, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan darurat dengan kabinet dan jajaran militer di Istana Negara. Di layar besar, siaran langsung dari Dewan Keamanan PBB menampilkan perwakilan Malaysia yang mencoba membalikkan narasi, menuduh Indonesia melakukan agresi terlebih dahulu. Menteri Luar Negeri Indonesia, yang mengikuti sidang secara virtual, membalas dengan tenang. Kami mempertahankan wilayah kami dari pelanggaran batas yang nyata. Bukti satelit dan komunikasi radar sudah kami serahkan. Jika Malaysia tidak mengakui tindakan mereka, maka kami siap membawa ini ke tingkat yang lebih tinggi, ujarnya tegas. Di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia mendapat tekanan besar. Publik mereka mulai mempertanyakan keputusan pemerintah yang gegabah. Demonstrasi pecah di beberapa kota besar, menuntut pertanggungjawaban atas kekalahan dan jatuhnya korban jiwa di pihak Malaysia. Para petinggi militer mulai gelisah, mereka tahu bahwa Indonesia bukan musuh yang bisa diremehkan. Jika mereka memaksakan perang terbuka, konsekuensinya bisa lebih buruk. Namun, di perbatasan, ketegangan belum sepenuhnya reda. Sisa-sisa armada Malaysia yang berhasil selamat dari pertempuran bergerak menjauh, tetapi intelijen TNI mendeteksi adanya kapal-kapal tambahan yang bergerak di Laut Cina Selatan. Ada kecurigaan bahwa Malaysia berusaha meminta bantuan dari sekutu-sekutunya untuk melakukan serangan balasan. Di pangkalan udara Natuna, jet-jet tempur Indonesia tetap dalam kondisi siaga penuh. Semua tahu bahwa meski ada tekanan diplomasi, perang belum benar-benar berakhir. Presiden Prabowo lalu membuat keputusan tegas. Kita akan mengirim delegasi ke PBB, tapi di saat yang sama, militer harus tetap bersiap. Jika mereka mencoba satu langkah lagi, kita buat mereka tak bisa bangkit lagi. Para jenderal mengangguk tegas. Di pangkalan militer utama, pergerakan logistik dan pasukan semakin dipercepat. Beberapa hari kemudian, perundingan resmi antara Indonesia dan Malaysia dimulai di Jenewa. Tatapan dingin terpancar di ruangan itu. Delegasi Malaysia mencoba menampilkan wajah tenang, tapi gestur mereka menunjukkan kegugupan. Menteri Luar Negeri Indonesia membuka pembicaraan dengan kalimat tajam, "Kami datang bukan untuk meminta maaf, tetapi untuk memastikan bahwa pelanggaran seperti ini tidak terjadi lagi." Dalam ruangan sidang itu, tekanan dari berbagai negara mulai terasa. Beberapa negara ASEAN mendukung Indonesia, sementara beberapa lainnya mencoba bersikap netral. Namun, saat bukti rekaman radar, foto satelit, dan komunikasi radio dari perbatasan Ambalat diputar, perwakilan Malaysia hanya bisa terdiam. Fakta-fakta yang tak terbantahkan itu membuat mereka sulit mencari alasan untuk membenarkan tindakan mereka. Di luar ruang sidang, Presiden Prabowo sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Jika diplomasi gagal, maka Indonesia sudah siap untuk opsi lain. Di berbagai pangkalan militer, pasukan tetap siaga. Pesan telah dikirim, dan Indonesia menunggu apakah Malaysia cukup bijak untuk menerimanya, atau malah memilih jalan yang lebih buruk. Ruangan perundingan di Jenewa terasa semakin mencekam. Delegasi Indonesia menatap tajam para pejabat Malaysia yang mulai kehilangan kepercayaan diri. Data satelit, rekaman radar, dan bukti komunikasi jelas menunjukkan bahwa Malaysia lah yang lebih dulu memicu konflik di Ambalat. Namun, alih-alih mengakui kesalahan,
perwakilan Malaysia justru mengulur waktu, meminta evaluasi lebih lanjut sebelum mengambil keputusan. Di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan perkembangan perundingan dengan ekspresi dingin. Mereka bermain-main dengan waktu, ucapnya kepada Panglima TNI. Kita tidak bisa membiarkan mereka berpikir bahwa kita akan menunggu selamanya. Dengan nada tegas, ia menginstruksikan peningkatan kesiagaan militer. Siapkan pasukan pendarat di Kalimantan Timur. Jika mereka tidak menyerah dalam 48 jam, kita ambil langkah berikutnya. Di perbatasan, ketegangan semakin meningkat. Pesawat-pesawat tempur Indonesia melakukan patroli intensif, memastikan tidak ada lagi provokasi dari pihak Malaysia. Sementara itu, kapal selam Krinagapasa tetap berada di bawah laut, membayangi setiap pergerakan kapal perang Malaysia yang tersisa. Para prajurit di Pangkalan Tarakan bersiap dengan penuh semangat, menunggu aba-aba jika perang benar-benar pecah kembali. Sementara itu, di Kuala Lumpur, tekanan internal semakin besar. Demonstrasi menuntut pertanggungjawaban pemerintah semakin meluas. Para pejabat tinggi Malaysia mulai saling menyalahkan. Perdana Menteri mereka berada dalam posisi sulit. Jika ia menerima syarat Indonesia, ia akan dianggap lemah. Tetapi jika tetap bersikeras, ia bisa memicu perang yang lebih besar dan tak terkendali. Malam itu, Presiden Prabowo membuat keputusan besar. Melalui siaran langsung nasional dan internasional, ia memberikan pernyataan tegas. Kami telah cukup bersabar. Jika dalam 48 jam Malaysia tidak menarik klaimnya atas Ambalat dan meminta maaf secara resmi, maka Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kedaulatan kami tidak diganggu lagi. Kami tidak menginginkan perang, tetapi kami juga tidak takut menghadapinya. Dunia terkejut, berbagai negara mulai mengeluarkan pernyataan resmi. Sekutu-sekutu Malaysia mulai ragu untuk terus mendukungnya, sementara beberapa negara ASEAN justru secara terang-terangan mendukung sikap Indonesia. Di PBB, ketegangan semakin tinggi. Mereka tahu bahwa jika Malaysia tidak segera mengambil keputusan, maka perang besar akan meletus di Asia Tenggara. Di Jenewa, delegasi Malaysia akhirnya menyerah pada tekanan yang semakin besar. Dalam pertemuan tertutup, mereka menyampaikan bahwa pemerintah mereka siap menarik klaim atas Ambalat dan meminta maaf secara resmi. Namun, ada satu syarat, Indonesia harus menjamin bahwa konflik ini tidak akan berujung pada sanksi ekonomi atau penghinaan diplomatik. Ketika kabar ini sampai ke Jakarta, senyum tipis muncul di wajah Prabowo. Mereka akhirnya mengerti, katanya pelan. Namun, dengan nada tegas, ia menambahkan, pastikan mereka tidak pernah mencoba hal ini lagi. Jika perlu, kita tingkatkan pertahanan di perbatasan agar tidak ada yang berani mengusik kita lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dengan ini, Indonesia berhasil mempertahankan kedaulatannya tanpa harus melanjutkan perang. Namun, apakah ini benar-benar akhir, atau hanya awal dari konflik berikutnya? Semua tergantung pada bagaimana sejarah akan mencatat peristiwa.